Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore hari di Sate Padang Kerinci Indah. Apa? Yang mana? Sate Padang Kerinci Indah ya? Iya. Apa, Pak? Jadi menikmati sate. Oh, Biasalah hari-hari keliling jalan kegiatan, ada kesibukan sedikit. Pada malam hari ini nanti ada acara diskusi. Sebelumnya singgah dulu tempat anak angkat. Kebetulan beliau buka usaha Sate Padang Kerinci Indah. Oke, saya lanjut. patang kok dia langganan nunjukin kan. Kan ikut enggak kok balik taruh Pak kan. Tuh, coba udah bawa situ aja kan. Pak, bawa situ Pak kan. Ya. Yuk, saya dibaca. Ini bidan Pak kan. Ya. Sangka dikasih nyubek ya kan. Ini bidan dah ya kan. Tapi nya bisa dikit-dikit ya kan bisa Ya, itu kok. supernaturalnya ada. Seandainya dia punya orang kok ya kan. Oh, coba kalau lagi nyubek Pak kan lagu ubek. Ya. Tapi ubek itu dagingnya Pak. Mau dicak yang hijau, tinggi. Nah, ada makan Pak kan ikan laut itu Pak kan. Pak coba ubek 2 kali Pak kan. Masih yur Pak. Tarik mau dicak timpal orang Pak. Coba tes dulu. Kalau enggak lo lupa boleh Pak kan. Apa seperti ini yang rayut di belakang? Iya Pak. Lah berapa lama? Yuk. Ini tamunya mau deko Pak. Iyan siko kan. Ngok kan. Sakit Pak kan. Duriknya. Ada durik Iyan kan beroni kan. Tuh. Duriknya siko apa tuh? Apa taban ambil takanannya apa Pak? Ada Pak kan. Jadi sakit Pak kan. Itu lah ada 15 hari Pak kan. Nah, itu ada langganan ke Pak makan ya Pak. Ada langganan Pak kan. Langganan tuh. Coba udah bawa situ aku kemarin bawa situ. Nah, kalau seandainya memang kita bisa kenal kan, ya. Setahunnya gitu. Itu nggak mau lagi tahu Pak kan. Apa dia bukan orang bu, ya kan. Jadi kita berobat, ya kan. Tapi ubeknya itu lah. Yang lama-lama aja Pak. Itu hari badannya. Jadi nanti gatal Pak kan. Ada coba kan. Jadi ada pas sampai Lin kok badannya gemuk nih. Iya naik 6 kilo aja. Apa aja persoalannya? Efek daripada gatal dan sebagainya. Diminta oleh juru obat tadi makan kacang padi gitu kan. Iya, yang lama Pak. Jeruk manis Iya. Pak. Jadi Rina ini kan bukan kekurangan gizi. Iya itulah. Nah, kalau masalah gatal itu biasanya alergi. Ada hubungannya dengan darah. Lah Pak Bu, kan Pak kurang 2 kali deh Pak. Iya, iya. Tapi tidak apa-apa, namanya usaha kan. Iya. Udah sembuh sekarang. Sebalik Pak. Kebenam. Entah itu benar, entah soalnya tuh ya aku Pak. Kami mimpi. Oh, sepasang kelabang tuh 8 buah di punggung awak udah Pak. Di kepala awak cie, jadi dia koi-koi di lapuknya di kepala awak lah. Tuh Pak kan. Jatuh tuh nempel ya Pak. Iya. Itulah model diskusi kalau di sini cerita tentang kesehatan, sakit, pandangan pemikiran tentang mistik. Ya biasalah masyarakat. Jadi kita menampung, menerima. Namun tetap kita memberikan jalan yang lurus kepada Allah dan Rasul. Apapun yang diceritakan, yang dikatakan, ya kita anggaplah itu sebuah wawasan daripada dia. Tapi hakikatnya adalah tidak terjadi sesuatu kecuali ya izin Allah. Biasanya gini apa? Itu yang mimpi ada lipan 8 ke 9. Iya, ada 8 buah cek dia kan. Di kepala ayah 1, di punggung ayah nih. Ini banyak nih kan. Ya, ya. Itu cek dia. Kak awak ada juga mimpi ibu-ibu ada Pak kan? Mandi jeruk aja, mandi jeruk. Kasirman bisa bikin
ritual sendiri bisa, ngobat sendiri bisa. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Bisa baca-bacanya tapi ya mak cek mungkin kalau mungkin Kurang manjur gitu. kurang manjur di tempat mungkin kan. Iya. Banyaklah luar Luar. mungkin. Nah jadi tidak ikut Pak kan. Hari nana tuh tidak bisa. Macam mana rencana apa nak mandi apa mana? Iya Pak ngapain ya nggak ada asam dulu. Tidak juga. Kalau seandainya yo nanti kapan waktunya informasi aja. Apa malam ini kan nak ke rumah Seri. seri. Mas Heri tadi baru lewat tadi. Ya. Kami kan gotong royong Pak kan. Baru datang pagi. Mas Heri lah jam 11 itu ibu Iya. jam setengah 11. Jam 10 lewat itu pakai John. Coba balik dulu kan ada pesta kan. Nah, jadi ini tadi ada orang bongkar apa di sana. Ini teleponnya kan. Man, 1.5 ya jadi kan. Kalau Mas Heri kan tidak mau nyokap harus diambil duitnya kan. Nah, tidak nanti kami ulil ya kan. Kemudian ada Banu, ada Mas Heri, ada ulil. Mas Heri datang kan. Nah, jadi Mas Heri duit 100. 1.5. Jadi bongkar di mana Mas? Sakit lama ada orang bongkar itu. Itu kapan tuh katanya? Sudah tuh nanti man, masalah urut mengurut tuh kan kalau bukan ahlinya jangan. Takut nanti salah. Rasul tuh aku tuh takkan deh iyan. Soalnya sakit kan Pak. Iya. Ada di urutnya itu sakit Pak kan. Awalnya jarak tangan tuh aja kecil. Tahun ini kan iyan bisa kan. Nah, coba lah dulu ya. Dulu ya sampai ke situ Pak kan. Dan lain-lain keahlian, lain-lain situasi juga Ini kadang-kadang. Kak, kalau mendengar Pak kan. Nah. Sakit sekali Pak. Yang jalan kan itu. Ini kan ada urut angin, urut otot, urut urat, urut daging, urut tulang. Itu harus tidak sama man. Nah misalnya kasirman itu pegal-pegal, itu berarti otot. Nah itu mungkin ada hubungannya dengan kolesterol juga. Tidak Pak, kalau awalnya ke dokter Pak. Kolesterol bagus. Asam urat bagus. Nah, awak cuma kurang gula. Kurang gula? Terus ya kan? Iya kurang gula. Karena minum 3 kali sehari gula. Nah itu justru itu yang kadang-kadang. Tapi saya nek lho gurung. Cek itu bagus semuanya. Ada gini ubek deh bapak tuh kan. Coba kan tak tanggal sakit Pak Australian. Orang sendi go aja kan. Iya. Lebih diubek ya Pak kan. Belum. Cek kok. Tony. Cuma ada yang jahit kayaknya. Tony kan bisa juga di sini Pak ya. Ini ada yang Ganggu gitu. buruk mas. Jadi terkadang pemikiran seorang manusia itu akan mempengaruhi rasa diri dia. Rata-rata apa yang dirasakan oleh orang lain tentang sakit dirinya itu bermula dari pemikiran. Karena pemikiran itu bisa menciptakan rasa. Dan rasa juga bisa menciptakan pemikiran, tapi dimulai dari pemikiran. Kita berpikir A, timbul rasa A. Berpikir B, timbul rasa B. Jadi ini hanya sebuah gambaran saja untuk kita pahami tentang pengalaman kehidupan manusia dalam masalah pengobatan. Oleh karena itu, dalam hidup itu tidak ada seindah, sebagus, dan sehebat husnuzon, bersangka baik. Artinya menciptakan pemikiran baik, perasaan baik, kesadaran baik. Mudah-mudahan nanti akan lahir kebaikan-kebaikan pada diri kita. Kita mengobat orang pun juga dengan persangkaan baik. Kita tidak pernah berpikir orang lain memberikan guna-guna atau apa enggak. Kita hanya minta kepada Allah supaya yang sakit ini dirubah. Itu pun dengan rasa kita, dengan ingatan kita, dengan kesadaran kita. Sehingga 90% itu dikabulkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, Dia mengikuti persangkaan hambanya. Jadi apa yang kita sangkakan itulah yang akan kita terima dari semua. Biasa. Hah? Itu video. Itu aja. Kok mau dengar Pak? Jalan sih kok Pak. Menjalar. Iya.
aja tertarik Pak. Kan di tangan kan. Hancur Pak lah. Apa ya urek tekan di tahun iya itu. Tapi coba dulu urut ulang dengan ahlinya. Karena Siapa dah urut? ada itu orang-orang. Nanti cobalah Pak cari dulu. Karena banyak juga yang orang-orang bisa ngurutnya. Mana ke dewa urut Pak. Iya. Ulang Bu, ya kan? Tengoklah kalau sebut tak perlu ulang ya kan? Iya. Dan biasanya tukang urut tidak 2 kali, tidak 3 kali juga, beberapa kali kecuali patah kan atau keselio berat. Kalau sebut tak perlu urut ya kan? Belum Iya Pak. dibuatkan teh panas sudah ada salat. Tapi tahu ambil itu Pak tadi. Iya. Salah nanti kan. Itu juga Pak. Siapkan aja dulu waktunya kalau memungkinkan nanti yang lipan tadi aja, yang lipan tuh ya, yang memberat. Iya. Jadi kalau orang lewat di suatu tempat, dia tersenggol aura gelap, aura hitam, itu biasanya nangkring di badannya, itu berat. Ya itu loh Pak kan. Aku mimpi banyak melipan di punggung ayah tuh. Di kepala ayah tuh kupukul jatuh, naik lagi tuh. Iya. Kalau Cik Tony itu orang kurang ajar orang Cik Tony. Awak mimpi udah ke sebelah kan Pak, sebelah anaknya ngintip kan, dalam mimpi aja. Kenapa kau ngintip? Bapak aku kurang ajar kan? Iya bapak aku tuh memang jahit. Ah itu Pak yang dia kan. Oh dalam mimpi? Iya. Anaknya laki-laki kan, perasaan awak tuh ngintip di dapur tuh kan. Apa yang kau ngintip tuh kan? Bapak kau jahat, bapak kau jahat kan? Iya cik. Jawabnya iya Pak. Iya. Rencana Pak kan main bapak kan. Tapi cari lah ibu dulu kan kan. Tak ada kalau punya Pak kan. Malah harus lagi. Kalau Rina itu harus dikuruskan lagi badan itu. Iya deh. Buka. Ngunurin 1 kilo itu berat, susah itu. Harus olahraganya. Tahu juga agak terasa. Juga dikit Pak. Iya, pastilah. Aku pegal Pak. Itu pegal-pegal juga banyak faktor juga. Kita banyak duduk pegal juga, banyak olahraga pegal juga. Ini kok sakit Pak di Kurang gerak man. Kalau hidup sakit apa? Oke, itu saja dulu pengalaman kita sore hari ini. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah video tentang sakit badan, sakit jasad, sakit fisik pada salah seorang saudara kita. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa di tanah air, ya sebenarnya gimana ya, kita lagi makan berbicara itu ya attitude-nya sebenarnya kurang. Tetapi ya kita mengimbangi tuan rumah, mengimbangi saudara kita yang mungkin kadar daripada kapasitas akal fikirnya ya sedang-sedang sajalah gitu ya. Tapi bukan berarti itu salah juga, tidak. Namun sebagusnya setiap pembicaraan itu, kalau itu penting memang fokus, tidak sambil-sambilan. Tapi tidak apa-apalah, yang kita lihat jangan itunya. Kita lihat intisari daripada pembicaraan itu. Jadi saat itu kita berbicara tentang penyakit ya. Jadi sebenarnya penyakit fisik, penyakit badan, penyakit jasad seseorang itu tetap bermula daripada penyakit di hati. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakit itu. Nah, di mana Allah menambahnya? Bukan di hati. Kalau hati kan sudah berlimpah, itu sudah penuh. Ditambah lagi fisik, ke badan, ke jasad. Jadi penyakit hati itu terkadang bukan hanya masalah iri, dengki, hasut, fitnah.
tamak loba dan sombong saja. Bersangka buruk juga itu penyakit itu. Bahkan bersangka buruk inilah kadang-kadang yang sering menimbulkan persoalan dalam pemikiran. Sehingga dia lahir dalam bentuk rasa gitu. Nah, misalnya kita bersangka begini, oh aku ini sakit kepala terus, badanku ini berat misalnya, perutku sering mual-mual. Konon kabarnya ada teman yang ngomong, nah, ini diguna-gunai oleh tetangga sebelah, atau diguna-gunai oleh lawan dagang, lawan bisnis atau apa. Nah, pola pikir seperti itu kadang-kadang disadari atau tidak, itu akan menumbuhkan sesuatu yang belum tumbuh, akhirnya tumbuh. Nah, di mana ya namanya kita orang hidup, orang bergerak, orang berjalan. Jadi kita ini ya seperti saya katakan dalam video tadi, kita bekerja ya pegal juga badan ini, tidak bekerja juga pegal badan ini, apalagi hanya tidur melulu dari pagi sampai sore ya pegal semua. Jadi ya kita sikapilah itu dengan baik dan benar sesuai dengan pemikiran yang bersih ya. Jadi ketika kita mengalami sakit mendadak atau apa, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Tapi berpikirlah bahwa sentral penyakit itu kata Allah di hati. Nah, yang di hati itu adalah penyakit spiritual ya, penyakit kerohanian gitu. Nah, itu asalnya di situ. Itu berupa bersangka buruk, was-was, rasa takut yang berlebihan. Nah, itu akan menimbulkan penyakit ya. Namun Nabi pun mengatakan bahwa penyakit itu juga secara real, secara jasadi atau secara fisik ya, itu bermula dari perut. Nah, ternyata para ahli sudah meneliti apapun penyakit yang ada pada badan ini semuanya bermula dari perut. Usus yang kotor, dan usus yang tertutup dengan kotoran, lemak atau apa-apa yang tidak tuntas-tuntas ya, sehingga penyerapan daripada usus terhadap apa yang kita makan itu kurang efisien ya, kurang efektif. Sementara racun ataupun kotoran terus diserap oleh usus sehingga masuk dalam darah, kemudian nyangkut di sendi jari, sendi kaki, sendi macam-macam itu. Nah, jadi satu-satu cara kata Rasulullah adalah ya perut itu dibersihkan. Pertama kali dibersihkan daripada barang-barang yang haram cara mendapatkannya, kemudian haram zat atau bendanya, kemudian haram dari cara pembuatannya. Dibersihkan itu. Jadi kita harus paham kalau perut itu, usus itu ya dipengaruhi oleh itu tadi. Kalau kita makan barang yang haram daripada cara mendapatkannya, biasanya kita akan kurang terkontrol menikmati makanan itu. Begitu mudahnya kita mendapatkannya, akhirnya semaunya kita, itu mempengaruhi pemikiran, merembet ke perasaan, akhirnya usus kita jadi korban, menampung makanan semaunya saja. Kemudian haram dalam artian zat bendanya itu. Nah kadang-kadang kita tidak sadar sesuatu yang berlebihan walaupun itu halal itu akan mengharamkan kita memakannya. Misalnya kita memakan daging kambing ya, kita kena hipertensi ya, darah tinggi ya, kita makan daging kambing akan bermasalah. Nah itu sebenarnya sudah mulai masuk kepada keharaman walaupun baru tingkat makruh. Nah itu jangan kita makan. Jadi rata-rata kalau menurut saya itu makanan itu belum sampai kepada haram ya, yang zatnya halal tadi belum sampai kepada haram, tapi rata-rata makruh. Santan-santanan, minyak-minyakan, atau benda-benda yang berlemak seperti jeroan atau apalah itu. Nah itu makruh bagi orang-orang tertentu memakannya karena sudah berefek kepada fisik ya, sudah berefek pada badan, di mana ya semenjak makan itu ya pegal-pegal lah ya, mulailah sesak napas, jantung dan sebagainya. Itu kemudian haram dari cara membuatnya. Nah haram cara membuat ini macam-macam. Kalau kita melihat cara mencari uangnya halal ya, bendanya halal, cara membuatnya haram. Ya mungkin kita mencampur makanan itu dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar ya. Ini salah satu contoh yang paling mudah diingat. Kalau kita melihat ada sistem
ya mistik sebenarnya ini, dan ini tidak patut ditiru dan tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Ada orang yang jual makanan ini, maaf ini, itu makanan itu ada suatu keyakinan dia akan lancar kalau dikotori, ya, dikotori dengan badan kita, misalnya dengan keringat, dengan ludah, dengan apa lagi itu ya. Ya macam-macam. Kalau masuk ke tingkat mistik yang namanya guna-guna, itu kotoran betul yang dicampur dengan makanan itu dalam rangka menundukkan pasangan dan macam-macam. Masya Allah, luar biasa joroknya manusia. Jadi makanan-makanan seperti itu sudah jatuh kepada keharaman. Haram bagi yang membuatnya. Kalau yang makannya kan tidak tahu. Nah, dia tidak tahu. Makanya dalam hal ini kita perlu baik itu haram dalam cara mencari uangnya, haram benda yang dimasak, misalnya daging babi, daging anjing, atau minum arak dan sebagainya, atau haram cara membuatnya. Semua itu ya dihindari oleh kita, dan jangan sampai kita lakukan seperti itu. Carilah uang-uang yang halal ya. Uang yang halal itu artinya uang yang dicari dengan keringat sendiri, ya, uang yang dicari dengan prestasi sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian carilah makanan yang tidak akan merusak diri. Kalau daging anjing, babi, ular, macam-macam itu, termasuk minum arak, itu sudah jelas haram ya. Tapi ada makanan yang mendekati kepada haram, yaitu makruh. Sesuatu yang kita dilarang memakannya karena akan berefek kepada fisik. Misalnya daging kambing gitu ya, daging kambing, santan-santanan, minyak-minyakan dan sebagainya, itu sudah makruh bagi orang-orang tertentu karena berefek pada fisiknya. Nah, kemudian yang haram cara membuatnya itu ya itu sebenarnya tidak enak diceritakan, tidak enak disebut, dan tidak patut dibuat oleh seorang muslim atau muslimah. Ya, jangankan membuat, menyebutnya pun tidak patut karena tidak enak mendengarnya. Itu dihindari. Jadi saran saya adalah walaupun kita sudah usia lanjut, kalau seperti saya kan udah 60 tahun ini, ya kita perlu bercita-cita selalu sehat, ya, bercita-cita selalu muda, bercita-cita selalu berkarya, bercita-cita selalu bisa memberikan sesuatu yang baik kepada banyak orang. Jadi doa kita kalau minta umur panjang itu artinya bukan umurnya dipanjangkan, tidak, tapi usia muda, usia sehat, usia produktif dalam bakat masing-masing, dan usia di mana kita bisa berbuat banyak kepada orang lain, terutama mengajak orang kepada kebenaran, ya, kebaikan, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju Allah dan Rasulnya, itu jalan selamat. Nah itu saudaraku, maka ini perlu diperhatikan ya. Kalau yang namanya benci, dendam, ya, hasud, fitnah, iri, dengki, macam-macam itu sudah mutlak, itu tidak boleh kita lakukan. Itu penyakit itu bersumber dari hati. Itu positif akan merambah dia ke fisik ya, karena udah dijanjikan oleh Allah. Jadi katakan fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi oleh Allah penyakit itu. Tambahannya kemana ya? Ke sini, ke badan. Sumber penyakit yang kedua adalah perut tadi, usus tadi, itu jangan sampai terkotori, ya, terkotori, ternodai, ataupun kotoran-kotoran yang masih menempel di dinding usus itu mempengaruhi. Oleh karena itu ya makanan kita jaga, jangan memakan sesuatu yang berefek ya. Kalau tidak boleh makan daging kambing ya jangan, ya. Boleh makan daging tapi sedikit misalnya, silakan, tapi jangan banyak-banyak, dan seterusnya. Ya itu harus kita jaga. Nah, saran saya adalah kepada kita semuanya, coba kita biasakan kita itu minum air hangat, ya, air hangat. Kita kan ada dispenser di rumah itu, air hangat dibiasakan. Nah, itu ya, untuk apa itu? Untuk membersihkan lemak-lemak yang ada di dinding usus itu, terutama di dinding lambung yang besar ini. Kemudian biasakan kita memakan bawang putih. Jadi satu hari itu ya tidak pula banyak-banyak, segini jadilah ya, tapi diiris kecil-kecil, didorong di tenggorokan, didorong dengan air ya. Nah, itu bawang putih. Kemudian tomat. Nah, tomat itu ya pagi 3, malam 3, ya sedikit lumayan lah, agak besar-besar gitu ya. 3. Sudah itu
nanas ya, nanas. Itu. Jadi kita biasakan ya, 3 macam ini aja. Tomat, nanas, bawang putih. Itu sudah cukup untuk membentengi kondisi fisik kita dengan berbagai macam bakteri, amuba ataupun apa namanya virus ya yang akan mempengaruhi fisik kita. Nah, kemudian lagi apa namanya itu sayur-sayuran, itu jangan lupa sayur-sayuran itu ya, seperti kangkung, bayam, kacang panjang, apa saja nama sayur-sayuran. Nah, itu yang perlu kita konsumsi ya. Nah, tapi bagi kita yang terkena penyakit asam urat misalnya, tidak bisa kita memakan kacang-kacangan macam-macam. Nah, itu sebagusnya ya kita banyak-banyak minum ini, makan buah dulu. Ini kalau usus tadi sudah bersih oleh buah, oleh nanas, oleh tomat ya. Nah, itu nanti akan berefek positif kepada asam urat macam-macam tadi. Itu tadi. Nah, jadi perlu kita pahami ya, ada yang mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa diobati. Seperti diabetes, ya, asam urat susah diobati macam-macam. Ingat ya, ingat. Tubuh kita itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan terhebat yang Allah ciptakan. Dia bisa sakit. Nah, sakitnya tubuh itu sebenarnya adalah keluhannya dia. Karena kita tidak punya aturan di dalam mengelola dia. Termasuk istirahat kurang, ya. Kemudian sembarangan memasukkan makanan ke dalam tubuh badan jasad. Kemudian membawa tubuh ini berpikir tentang sesuatu yang sulit kita pikirkan, sehingga menyusahkan rasa diri. Itu semua itu bermula dari kita semua itu. Nah, semestinya jangan seperti itu kan tubuh tadi. Karena tubuh itu dia sudah punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya dari berbagai macam penyakit. Dan dia pun punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa dokter, tanpa obat-obatan. Nah, ini harus kita pahami ini. Jadi kadang-kadang seketika kita pergi ke dokter, memakan obat, terjadi perubahan di fisik kita, maka itu normal. Kenapa? Karena penyakit itu sudah termasuk penyakit yang kronis, sehingga harus meminta bantuan orang di luar diri, minta bantuan kepada obat-obatan dan sebagainya. Itu sudah mulai kronis itu. Semestinya ya jauh-jauh hari kita sudah mulai menjaga makanan, minuman, ya, istirahat dan pemikiran. Ya, contoh yang paling sederhana, kalau kita luka, itu darah keluar, kulit robek, daging robek, darah keluar. Kenapa darah keluar? Karena ada urat yang sudah robek juga sehingga darahnya keluar. Nah, bagaimana cara menyambung kembali daging yang sudah robek tadi? Kalau dia robek kecil ya mungkin dia akan berdempet sendiri. Dempet sendiri, kering dan rapi sendiri. Akhirnya dia kembali seperti semula. Tapi kalau sudah besar itu dibantu oleh orang lain, oleh dokter, dijahit. Tujuannya apa? Untuk mempermudah, untuk mempercepat, jangan sampai terlalu lama. Bahkan menghindarkan daripada infeksi dan sebagainya. Jadi kembali kepada kesehatan diri adalah dimulai pada kesehatan hati. Yang di hati itu jangan sampai dia sakit. Sakit apa? Ya sakit terhadap kondisi orang lain. Dia benci, dia dendam, dia marah, dia iri dengki macam-macam, itu jangan sampai terjadi. Untuk bisa kita paham itu, maka kajian ini perlu didalami. Ya, misalnya ada orang mengatakan, oh Abu Fikri itu bodoh, Abu Fikri itu tidak benar, Abu Fikri itu tidak ada apa-apanya, macam-macam disebut. Itu tidak usah kita pusing. Tidak usah kita pusing, memang kita bodoh, memang kita tidak mengerti apa-apa, memang kita hitam, memang kita tidak bersih. Lah kalau kita ini sudah bersih, untuk apa kita di dunia? Tinggal kembali saja lagi. Kan begitu. Sudah itu ada lagi yang orang berkata begini begitu tentang kita, ya biarkan saja. Yang penting kan kita tidak melakukan itu. Makanya kita sebenarnya kalau kita bersih, jujur, lurus, ikhlas, apapun dikatakan orang tidak ada pengaruh dengan kita. Tidak ada pengaruh. Apalagi kalau kita paham bahwa semua yang terjadi pada diri kita, ya dari orang lain, sebenarnya itu dari Allah, bukan dari orang itu. Orang itu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kehendak Allah kepada kita dalam rangka menguji. Kalau kita paham di situ ya cepat kelar itu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak ingat Allah, yang kita ingat itu yang di depan kita itu, yang membicarakan kita itu, kita lupa Allah. Nah,
Begitu juga sebaliknya, orang memberikan kebaikan, kebenaran, kesenangan, kenyamanan kita. Itu juga dari Allah, bukan dari orang itu. Tapi orang itu jadi perantara. Nah, jadi begitu saudaraku. Ya. Nah, jadi itu sajalah sekedar tambahan penjelasan pada video yang dibuat tadi malam itu. Itu ya biasalah, beliau kalau saya sudah lama tidak ke sana, beliau WA supaya Pak Abu Fikri singgah ya, kita makan sate dulu. Ya saya bilang insya Allah. Nah gitu. Jadi begitu saudaraku. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.